pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Okrisia Lantaka SSI Tel. Bahan bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 34 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Dengan bacaan tersebut, judul renungan pada pagi hari ini yaitu kawan atau lawan. Kata memerekakan memiliki kata dasar merdeka yang dalam KBBI adalah bebas, baik itu merdeka dari penghambaan atau apapun yang mengikat mereka. Sehingga kata memerekakan ini memiliki arti sebagai membebaskan atau melepaskan setiap mereka yang terjajah atau masih terikat dengan hal yang membuat mereka tidak bebas. Setiap manusia tentu saja ingin hidup dengan bebas tanpa adanya keterikatan dengan sebagai hal yang ada. Tetapi sangat disayangkan jika manusia itu sendiri hanya mau bebas tanpa memberikan kebebasan atau tidak memerdekakan orang lain, malah ingin terus mengikat orang itu. Pembacaan kita pada saat ini menceritakan terjadinya kesepakatan dari kedua keluarga, yaitu antara keluarga Yakub dan keluarga Hemor. Jika kita membaca keseluruhan dari pasal 34 ini, maka kita akan melihat bagaimana awalnya sampai adanya kesepakatan yang terjadi antara kedua keluarga ini. Hal itu dimulai dari dosa yang dilakukan oleh Sikem dan Hemor yang memperkosa Dina anak Yakub. Namun, Sikem bertanggung jawab untuk apa yang sudah dia perbuat sehingga dia dan ayahnya datang kepada keluarga Dina, yaitu Yakub dan kakaknya, untuk meminta izin memperistri Dina. Melihat hal itu, saudara laki-laki Dina ternyata tidak dengan sepenuh hati menerima niat baik dari Sikem dan Hemor. Mereka memerintah kepada bangsa Hemor agar disunat dengan alasan agar bisa hidup bersama. Tetapi di balik syarat itu mereka memiliki maksud tertentu, yaitu mereka ingin membalaskan dendam terhadap apa yang dilakukan oleh Sikem. Satu ayat yang menjadi pokok perenungan kita saat ini ingin menggambarkan penerimaan dari keluarga Hemor yang di dalamnya ada kebebasan bagi keluarga Yakub untuk hidup bersama dengan bangsa Hemor. Bisa saja Hemor akan menambahkan aturan-aturan lain bagi Yakub dan keluarganya, atau tidak ingin bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan oleh anaknya, apalagi bangsanya lebih besar daripada Yakub. Kesepakatan yang seharusnya akan berjalan dengan baik malah berubah arah menjadi hal yang terpuji yang dilakukan oleh anak-anak Yakub dengan menyerang orang-orang Hemor pada hari ketiga setelah mereka disunat. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang baik untuk mengangkat nama baik keluarga. Memang apa yang dilakukan oleh Sikem adalah dosa, tetapi dia mau mengakuinya berbeda dengan kakak laki-laki Dina yang membalaskan dendam keluarga. Alih-alih mereka merasa menjadi korban tetapi malah menjadi pelaku. Sebagai satu persekutuan tubuh Kristus, Tuhan mau kita belajar dari kisah ini. Seringkali kita hidup dalam satu komunitas yang sama dengan orang lain, bukan untuk mengusahakan terciptanya perdamaian dan solidaritas sebagai orang yang merdeka, namun menekan mereka yang terlibat dan terlihat dari segat yang ada dalam jangkauan kita. Sehingga banyak orang yang merasa tidak merdeka di tanah dan di daerahnya sendiri. Banyak orang yang berlagak menjadi kawan, namun ternyata mereka adalah lawan yang sesungguhnya. Ada yang memaksa mereka menjadi bagian di dalam komunitas kita, lalu memperlakukan kita berbagai aturan dengan tujuan menindas dan memperbudak mereka yang dirasa lemah dan berbeda dengan mayoritas anggota komunitas. Di hari ini
kita diperhadapkan dengan dua pilihan penting. Hidup sebagai orang merdeka yang tidak mengambil hak kemerdekaan orang lain, atau hidup dalam kemerdekaan yang kita ciptakan sendiri, tapi jauh dari kasih karunia Allah. Dengan demikian, mari kita sama-sama berefleksi. Allah telah memerdekakan kita menjadi tubuh dan anggota keluarganya. Cerminan Allah yang memberi kemerdekaan seharusnya terpancar dari dalam diri dan untuk memperlakukan kemerdekaan kepada sesama kita. Jadilah kawan yang sejati bagi setiap insan di dunia ini. Pembalasan dendam, kemarahan dan dengki kepada sesama hanya untuk membuat kita semakin tertindas di dalam diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Ya Yesus, mampukanlah kami tidak menjadi orang yang munafik dan tidak menindas orang lain dengan memperlakukan sebagai lawan, tetapi mampukanlah kami bersikap menjadi kawan yang sejati. Ajarlah kami untuk tahu menghargai setiap kesempatan, kebebasan dan kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kami semua di hari ini sampai seterusnya.